Kalau kamu memang suami yang baik, kamu gak harusnya hamilin perempuan lain. Pak, tolong suruh dia pergi dari sini, Pak. Aku gak mau deket-deketnya lagi, Pak. Aku gak mau. Pak Agung Subrata yang terhormat. Saya juga tidak bisa terima terus kalau disalahkan seperti ini. Bapak pikir, Bapak siapa? Seandainya pada saat itu kamu gak minta aku untuk menikah sama Ali. Kenapa kamu tega kejar? Kenapa kamu tega melakukan itu? Apa benar anak yang dikandung sama Kejora itu adalah anak gue? Sebaiknya lu jujur. Dan gue berhak tahu siapa ayah dari anak yang dikandung sama Kejora. Kenapa lu tega, Dit? Tidurin Kejora, padahal lu mau married sama Alina. Kenapa? Jadi maksud lo benar? Anak yang dikandung Kejora itu adalah anak gue? Apa-apaan sih ini? Hah? Apa-apaan ini semua? Astagfirullah. Siapa yang merekam ini? Apa? Adit gak cuma pernah jatuh cinta sama Kejora, tapi Adit juga pernah tidur sama Kejora. Alina, stop! Jangan sentuh Kejora, jangan sakiti dia. Dan saya bukan dia, tapi suami kamu. Kalian tuh jangan, kalian tega! Kamu tidur sama calon suami aku, kamu tega bertanggung jawab! Aku bisa jelasin semuanya sama kamu, Alina. Kamu gak boleh seperti... Alina. Sayang, kamu kenapa? Alina, kamu kenapa, sayang? Alina, bangun. Papa, Alina, Pak! Aku bawa ke ruang kesehatannya. Papa! Wan, Papa, Alina, Pak! Alina! kemana ya, Cara? Aku minta maaf ya, Pak. Aku bikin rebutan lagi. Kejora, kamu nggak perlu minta maaf. Karena ini bukan salah kamu, Nak. Ya, ini salahnya Adit. Kalian tetap di sini. Biar Papa urus dulu masalah ini. Udah, Mas, biarkan aku sama Kejora pergi, Mas. Jangan. Aku nggak mau masalah ini lebih panjang lagi, Mas. Tenang. Ya. Kalian tetap di sini. Aku mohon. Aku mohon kalian di sini. Gak bisa, Mas. Ayo, Kejora. Lila, tenang ya. Jangan marah. Tenang. Aku mohon. Ayo. Kalau kalian mau pulang-pulang, ya. Aku akan cari tahu siapa pemilik flash disk ini. Dan aku akan hancurkan dia. Kamu cepat sadar. Aku nggak mau kamu sakit seperti ini. Alina, gimana, Dok? Anak saya kenapa sih? Hah? Kok bisa pingsan kayak gini, Dok? Kenapa? Sabar ya, Bu. Saya masih harus periksa kondisi pasien dulu. Dok, pokoknya lakukan yang terbaik ya untuk Alina. Baik, Pak. Rob, lu ngapain ada di sini? Lu jangan sentuh istri gue. Maaf, saya hanya khawatir sama Alina. Nggak ada maksud apa-apa. Saya mohon kalian gak ribut di sini, ya. Ini demi kebaikannya Alina. Aku keluar dulu ya.
Aku mau cari tahu siapa yang sudah menjadi dalang kehebohan di acara kita. Mending lu keluar dari sini. Gue kasih tau sama lo, lu jangan ganggu istri gue lagi. Emangnya gak ada perempuan lain? Atau memang lu adalah laki-laki yang gak laku? Kalau kamu memang suami yang baik, kamu gak harusnya hamilin perempuan lain. Itu bukan urusan lo, ya? Itu jadi urusan saya. Karena siapapun tidak akan bisa menyakiti Alina. Termasuk kamu. Diam kalian semua. Pada ribut di sini. Anak saya aja masih pingsan nih. Saya akan ngalah. Saya pergi. Yang paling penting sekarang adalah kesembuhan Alina. Alina bangun dong sayang. Kamu jangan pingsan begini, Mama khawatir. Jadi tahu-tahu kalian pingsan dan bangun-bangun sudah ada di gudang kantor. Tanpa mengetahui sedikit pun siapa orang yang sudah memukul kalian. Saya nggak tahu, Pak. Kamu cek seluruh CCTV kantor. Cari orang-orang yang mencurigakan. Siapa yang sudah berani masang flash di situ. Baik, Pak. Bawa mereka ke ruang kesehatan. Ya. Terima kasih, Pak. Saya adalah penyebab dari semuanya, Agung. Saya lakukan ini untuk buka kebejatan Adit di mata Alina. Agar mereka pisah dan Alina milik saya. Setelah itu, baru saya hancurkan kamu, Agung Subroto. Pak Agung, saya turut prihatin atas kejadian tadi. Saya harap Anda tidak membatalkan kontrak kerjasama kita, Robin. Pak Agung tenang aja, kita akan tetap kerjasama. Saya pasti masuk ke perusahaan kamu untuk menghancurkan kamu. Ini baru awal. Tunggu surprise lainnya dari saya. Sebenarnya siapa sih yang udah nyebarin video itu? Dan kamu, Raka? Kapan kamu ribut-ribut kayak gitu sama Adit? Kemarin aku memang ketemu sama Adit Kejora. Dan kita ribut soal kamu. Adit cecer aku terus soal kehamilan kamu. Tapi aku udah jawab kok kalau itu bukan anaknya dia. Tapi siapa orang yang udah merekam kejadian itu semua, aku bener-bener gak tahu. Bu, gimana ya Bu? Aku bingung banget, Bu. Kalian udah tahu semuanya. Ini pasti masalah bakal semakin panjang, Bu. Jora, ini semua pasti udah jadi jalan dari Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Lagi pula, seberapa lama sih kita bisa menyimpan rahasia? Karena pada akhirnya semua juga akan kebongkar.
Kak Alina pasti shock banget Bu, sampai dia pingsan kayak gitu tadi. Aku nggak ngebayangin gimana perasaannya. Terus sekarang pernikahan mereka gimana coba? Ya ampun, Kejora. Kamu ngapain sih mikirin mereka? Memangnya selama ini mereka mikirin kamu? Dan selama ini mereka tahu nggak kamu tuh kayak gimana perjuangannya? Nggak tahu kan? Apa yang dibilang Raka benar sayang. Udah saatnya kamu ini mikirin diri kamu sendiri. Kamu juga berhak untuk bahagia, Jora. Kejora, masih mikirin lagi? Mikirin apa? Sekarang semua orang udah tahu tentang kehamilan aku, Raka. Aku jadi inget sama Fajar, Bu. Ibu minta tolong titip Kejora ya nak. Ibu percaya sama kamu karena kamu itu anak yang baik. Ibu berdoa mudah-mudahan Allah kasih kamu jalan untuk bisa dekat dengan Kejora ya nak ya. Iya Bu, amin. Saya kesana Bu. Alina, Alina kamu udah bangun sayang. Alina. Mau ngapain dia ada di sini? Mas suruh dia pergi. Alina, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Alina, kamu tenang dulu. Enggak, aku gak mau disitu sama kamu. Aku minta kamu pergi. Mau tolong suruh dia pergi dari sini. Aku gak mau ada dia di sini. Aditya, kamu pergi dulu deh sekarang ya. Ntar biar Alina tenang dulu. Alina, aku akan jelasin semuanya sama kamu. Aku minta kamu tenang ya. Enggak, aku gak mau dengerin penjahat kayak kamu. Enggak. Aku mau. Pak, mau tolong suruh dia pergi dari sini. Pak, aku gak mau deket-deketnya lagi. Pak, aku gak mau. Kamu dengar kan apa yang Alina minta? Keluar kamu dari sini. Tapi Pak. Udah kamu pergi dulu. Pak, enggak, saya nggak mau dengar. Keluar. Pak, Apa? aku bisa jelasin semuanya Pak. Saya nggak perlu penjelasan dari kamu. Tapi Pak. Semua udah kesalahan. Keluar. Pak, Keluar. Pak. Alina, kamu tenang dong sayang. Ya jangan teriak-teriak lagi. Sayang, dokter, ini anak saya kenapa lagi, dokter? Tolong kalian keluar semua ya. Saya mau memeriksa Alina lebih lanjut. Aduh, dokter, tolongin anak saya ya. Dokter, aduh, Alina. Habis kamu sekarang, Adit. Loh, Mak, kok kalian di luar? Alina pingsan lagi, Pak. Sekarang lagi diperiksa dokter. Dok, anak saya gimana, Dok? Alhamdulillah, Alina sudah tenang. Dia sudah bisa dibawa pulang, tapi kondisinya masih belum stabil. Baik, kalau gitu saya permisi dulu. Makasih dokter ya. Pak Agung, saya juga izin ke toilet dulu sebentar. Iya. Emang Aditya itu bisanya bikin malu. Itu laki-laki nggak bertanggung jawab. Pak, kamu bisa nggak sih stop nyalain Aditya terus? Kamu tuh harusnya salahin Willa dan Kejora. Kenapa harus nyalain Willa sama Kejora? Ya iyalah, gara-gara mereka. Selalu kita tuh ada masalah. Kamu perhatiin kan? Iya nggak? Bener nggak? Bener kan? Ngapain harus nyalain Willa sama Kejora? Kamu seharusnya tahu. Dan kamu harusnya berterima kasih sama mereka. Karena mereka udah banyak berkorban untuk kamu. Dan Alina. Jadi jangan ya mutusin hubungan aku sama mereka. Aku berhak untuk ketemu sama mereka. Oke? Kita bawa yang Alina pulang. Yuk.
Astagfirullahaladzim. Kok beritanya cepet banget nyebar kayak gini sih? Itulah akibatnya jika memaksakan punya istri dua. Sadar Pak Agung. Gila banget tuh si Adit. Adik kakak diembat juga dua-duanya. Aduh, kenapa jadi kayak gini sih? Kasian banget papa sama Kak Alina. Mereka pasti makin stres kalau baca komentar netizen kayak gini. Keadaan Kak Alina gimana ya? Aku coba telepon sekretaris papa deh. Halo. Halo, selamat sore Mbak. Iya, saya Kejora. Ada apa Mbak Kejora? Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya mau tahu keadaannya Kak Alina. Apa Kak Alina sudah sadar? Sudah Mbak. Mbak Alina juga udah boleh pulang ke rumah. Tapi dokter masih wanti-wanti banget karena keadaan Mbak Alina masih shock banget. Masih terguncang dan tekanan darahnya tinggi sekali. Ya sudah kalau gitu makasih ya Mbak. Aku harus ke Kak Alina sekarang. Kejora, kamu mau kemana? Raka, aku harus cek keadaan Kak Alina. Tadi aku telepon sekretarisnya Papa, katanya Kak Alina keadaannya shock. Jangan Kejora. Kalau kamu kesana, kamu diserang lagi, kamu mau? Raka, ini semua salah aku. Aku harus cek keadaan Kak Alina. Aku nggak mau Kak Alina kenapa-napa sekarang. Aku kasihan sama Kak Alina, sama Papa. Aku pergi dulu ya. Oh enggak, aku harus temenin Kejora. Aku nggak mau Kejora kenapa-napa. Raka! Apa lagi sih, Pak? Papa mau ngobrol sama kamu. Papa lagi seneng banget nih lihat acara ulang tahun perusahaan Agung jadi berantakan. Jadi bener kan kalau Papa itu pelakunya? Bukan. Beneran bukan. Papa juga heran. Nah, tapi Papa juga seneng kok lihat acaranya jadi berantakan begitu. Itu artinya yang dendam sama Agung kan bukan cuma kita. Ternyata musuhnya Agung itu banyak juga kan. Yang sabotase acara tadi itu pasti nggak suka sama Agung kan. Tapi siapa orang itu? Kok bisa-bisanya dia ngerekam aku dan Adit lagi berantem soal kehamilan Kejora? Siapa orang itu, Pak? Tahu, Papa juga bingung. Tapi udahlah, nggak usah kamu pikirin. Biar aja dia serang Agung secara kasar. Kalau kita serang Agung lewat dalam. Kamu nggak lupa kan sama permintaan mama kamu untuk balas dendam sama Agung? Aduh, ntar ya. Aku buru-buru banget, Pak. Nanti ya bahas itu ya. Nanti. Mau kemana ya Raka? Aku memang bukan dalang rekaman tadi. Tapi aku punya rekaman lain. Jangan sampailah semua orang tahu itu anaknya Kejora, apalagi si Kejora. Jangan sampai dia tahu anaknya belum meninggal waktu kejadian kebakaran dan ledakan di Jogja. Masih ada satu rahasia lagi yang belum terkuak. Aku harus cari tahu siapa anak Kejora yang dimaksud Tias itu. Aku sengaja simpan rekaman ini. Harusnya waktu itu aku lebih hati-hati. Jadi aku bisa dengar omongan Tias sampai selesai. Kalau begini aku bingung, kemana aku harus cari anak itu? Aku harus awasi Tias terus. Karena hanya dia yang tahu di mana anak Kejora yang masih hidup itu. Pasin! Pergi kamu dari sini. Dan jangan injakan lagi kaki kamu di rumah saya. Keluar! Pak, aku akan pergi dari sini. Tapi, aku bersama dengan Aldi. Kamu mau bawa Aldi? Kamu kira Aldi itu anak kamu? Dia bukan anak kamu. Pergi kamu dari sini. Pak, aku mohon sama Papa. Di rumah ini,
nggak ada yang pernah dan mau mengurus Aldi. Aldi cuma dekat sama aku, Pak. Aku mohon sama Papa, tolong jangan pisahkan aku sama Aldi, Pak. Saya tidak akan membiarkan kamu itu membawa Aldi. Pergi kamu, usir dia dari sini. Aldi. Nak, ayo keluar, Nak. Aldi! Aldi mama papa. Aldi, Nak, ayo. Kamu ikut sama Papa ya. Ya, ayo Nak, kita pergi dari sini. Ya. Lepasin Beb, Aldi mau sama papa. Usir dia dari sini. Nadif, sini kamu. Bawa Aldi ke dalam, cepat. Baik. Nggak mau. Aldi! Pak, aku mohon sama Papa. Tolong jangan pisahkan aku sama Aldi, Pak. Aldi itu bukan anak kandung kamu ya. Saya yang mengurus surat adopsinya supaya kamu dan Alina punya anak. Usir dia. Bawa dia pergi dari sini. Pak, aku mohon sama Papa. Aku sudah menganggap Aldi itu seperti anak aku sendiri, Pak. Aku mohon, tolong jangan pisahkan aku sama Aldi, Pak. Aku mohon sama Papa. Aldi nggak ada yang ngurus di sini, Pak. Dia cuma dekat sama aku. Setelah apa yang kamu lakukan, kamu berani menghina anak saya, kamu. Usir dia! Atau saya injak-injak dari sini. Usir! Alina sayang, sabar ya. Harusnya kamu jangan salahin Adit terus. Ma, tolong jangan sebut nama Adit lagi, Ma. Aku muak sama nama Adit, aku jijik sama dia. Aku gak bisa kebayangin apa yang udah dia lakuin sama Kejora. Apa kutukan keluargaku belum berakhir juga ya? Aku nggak mau rumah tangga Alina hancur. Aku harus selamatkan rumah tangga anakku. Aku nggak rela kalau Adit dan Kejora bersatu. Alina, ini bukan salah Adit. Harusnya kamu pertahanin dia. Kan dia udah milih kamu jadi istrinya. Kamu pemenangnya. Kamu mau? Nanti kalau kamu lepasin Adit, si Kejora deket-deketin si Adit lagi. Kamu mau kalau pisah nanti Kejora bersatu sama Adit? Mau? Ih. Ma, tolong Ma. Aku capek, aku lagi mau sendiri. Tolong tinggalin aku sendiri supaya aku bisa mikir. Tolong Ma. Yaudah. Kamu jangan terburu-buru mutusin sesuatu ya. Nanti kamu nyesel. Kamu pikirin dulu baik-baik ya. Tenangin dulu kamu, ya. Hatinya tenangin dulu. Lepasin. Aku bisa jalan sendiri. Aku hanya ingin ketemu sama anak-anakku. Lepasin. Keluar. Lepasin, aku bisa jalan sendiri. Aku hanya ingin ketemu sama anak-anakku. Dian, keluar kamu. Apa sih kalian ini? Lemah sekali kalian. Lempar dia keluar. Pak. Apa? Kamu jangan sekali-sekali sebut saya Papa ya. Saya nggak sudi kamu panggil Papa. Pak, jangan! Kejora. Maaf, sayang. Papa nggak sengaja. Kejora kenapa? Kok tiba-tiba ada di sini? Ini salah kamu. Pak, kenapa harus selalu salahin aku, Pak? Saya udah bilang jangan panggil saya dengan sebutan itu. Baik. Pak Agung Subrata yang terhormat. Saya juga tidak bisa terima terus kalau disalahkan seperti ini. Bapak pikir, Bapak siapa? Sampai harus terus mengorek dosa saya tanpa melihat perubahan dalam diri saya sendiri. Bapak harus melihat ke dalam diri Bapak sendiri. Apa Bapak sudah menganggap diri Bapak adalah orang yang suci? Sudah berani kamu melawan saya. Pak Agung yang terhormat, Bapak harus tahu, bahkan semut pun kalau diinjak pasti melawan. Apa selama ini Bapak tidak melihat bahwa Bapak sudah menghina orang lain? Bapak sudah menginjak harga diri orang lain. Bahkan Bapak tidak sedikit pun pernah menghormati saya.
sampai menaruh diri saya di bawah Alina. Apa itu kurang cukup? Bahkan ketika Bapak memukul Kejora, Bapak lagi-lagi menyalahkan saya. Apa Bapak pikir saya adalah manusia tempat pembuangan dosa Bapak? Kejora, mau ngapain lagi sih dia kesini? Apa dia tahu kalau Adit tuh mau diusir terus dia mau jemput Adit? Bener-bener gak punya urat malu ya nih anak. Alina mau kemana sayang? Alina. Hei, kalau kamu nggak bikin salah, nggak mungkin Kejora akan ketampar sama saya. Kalau kamu nggak salah, terus siapa yang mesti saya salahkan? Siapa yang mesti saya salahkan ketika Kejora itu melarikan dirinya dari saya? Siapa yang mesti saya salahkan ketika Alina itu menderita sakit-sakitan? Siapa yang saya mesti salahkan? Siapa? Jangan membelokkan pembicaraan Pak Agung Subrata yang terhormat. Saya sedang membicarakan Bapak yang memukul Kejora. Pak, udah Pak. Pak, udah cukup. Aku mohon Pak. Adit, tolong udah jangan berantem. Aku baik-baik aja kok. Aku gak kenapa-napa. Pak, please. Pak, aku kesini tuh untuk tahu keadaannya Kak Alina. Aku pengen tahu keadaannya Kak Alina. Aku nggak mau lihat kalian berantem kayak gini, Pak. Aku mohon. Ngapain kamu mau tahu soal keadaan aku? Hah? Kamu gak usah sok peduli sama aku. Aku khawatir sama kakak. Aku takut kakak kenapa-napa. Kamu gak usah sok baik. Kamu tahu, kalau kamu peduli sama aku, kamu gak akan tidur sama Adit. Kamu pikir aku tuh bodoh? Gak bisa gak sih? Kakak tuh gak usah selalu pakai kekerasan. Kakak ngomong juga aku masih ngerti kok, Kak. Apa kamu bilang? Kejora, kamu tuh gak usah sok suci. Apa yang kamu bilang Adit? Aku itu udah nyakitin hati aku, kamu tahu nggak? Iya, aku minta maaf, Kak. Itu semua masa lalu. Sekarang kakak udah nikah sama Adit, kan? Apa Adit pernah ngecewain kakak sama kakak nikah sama Adit? Aku tahu, Kak. Adit punya impian yang tinggi untuk soal karir. Tapi dia tinggalin semuanya demi kakak. Demi ngebagiin kakak. Kenapa kakak nggak bisa hargai sedikit aja, Kak? Alina. Kamu kayaknya bener-bener tahu ya soal Adit. Apa? Apa kamu masih cinta sama dia? Kamu masih ngincer dia? Kakak, bukan gitu, Kak. Diam kamu. Alina. Sayang. Kak, aku pernah bilang nggak sama kakak? Aku bukan kejuaraan dulu, Kak. Jadi kakak nggak bisa nampar aku. Ya udah. Kalau emang aku nggak bisa nampar kamu, kamu tampar aku ayo. Ayo tampar aku sekarang. Ayo tampar sekarang. Kenapa nggak mau? Kalau gitu aku yang tampar kamu. Alina. Apa sih? Hei, berhenti kali. Kamu kenapa sih harus nampar adik kamu? Pak, aku nggak sudi bilang kalau dia tuh adik aku, dia tuh cuma racun. Alina, udah. Cukup, Kak. Sudah cukup. Kurang ajar kamu ya. Kamu juga. Kalau Alina nampar Kejora, kamu marahin Alina. Tapi kalau Kejora nampar Alina, kamu nggak marahin Kejora. Kamu nggak adil. Diam kamu. Kejora, kamu bilang sendiri kan tadi. Kamu nggak mau pakai kekerasan. Jadi hentikan tampar-tamparan ini. Maaf, Pak. Aku ngelakuin ini karena supaya Kak Alina tuh nggak terus-terusan nampar aku. Kak, mau sesering apapun kakak nampar aku itu nggak akan mengubah masa lalu, Kak. Kakak harusnya bersyukur dengan keadaan kakak sekarang. Kakak punya Aldi yang lucu, kakak punya suami sekarang. Kenapa kakak nggak bisa bersyukur sih, Kak? Gampang buat kamu ngomong. Kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain. Dasar kamu perempuan nggak tahu diri. Alina, cukup semua. Kamu sama aja kayak ibu kamu yang pelakor. Cukup, Kak. Ibu aku bukan pelakor dan kakak tahu itu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini.
Kamu juga. Suami nggak tahu diri, mendingan kamu pergi. Aku nggak mau ngeliat kalian lagi di sini. Ya, kalian berdua pergi aja. Terutama kamu Kejora. Hah? Pergi sana. Kamu cuma bikin ribut aja. Kalau ada orang yang harus pergi dari rumah ini, dia yang harus pergi. Kejora tetap di sini. Karena rumah ini juga salah satunya milik dia. Apa maksud kamu? Udah diam aja kamu. Baik. Aku akan pergi dari sini. Biar tidak ada pertengkaran lagi. Papa jangan tinggalin aku. Dan Aldi. Kamu itu gimana sih? Saya udah suruh pegang adik. Pegang! Bawa masuk! Baik, Pak. Aldi! Pak Agung yang terhormat. Aldi butuh saya. Tolong, biarkan saya ketemu dengan dia. Masih kurang jelas kata-kata saya bilang. Saya nggak izinkan kamu ketemu sama Aldi. Keluar! Enggak, Pak. Aldi! Kamu lihat kan, Dit? Aldi juga jadi korban gara-gara kamu. Kak Alina cukup, Kak. Kakak gak kasihan sama Aldi. Kakak terus-terusan berantem kayak gini, Kak. Kakak gak kasihan sama Aldi, Kak. Udah, kamu diem aja ya. Gak usah ikut campur urusan keluarga orang lain. Tadinya aku kesini karena aku khawatir sama keadaan Kak Alina. Tapi semuanya udah gak perlu. Udah gak penting semuanya. Maafin aku ya, Pak. Aku pergi dulu. Nggak bisa. Pak, udah biarin aja dia pergi. Daripada ribut melulu. Terus kenapa kamu masih di sini? Kenapa belum pergi juga kamu? Kamu pikir kamu masih bisa berharap mendapatkan anak-anak saya? Jangan pikir saya pengen punya menantu seperti kamu. Cuma bermodalkan kaki. Keluar kamu! Pak Agung Subrata yang terhormat. Apa Bapak lupa? Yang memalukan itu Bapak sendiri. Saya masuk ke perusahaan Bapak itu karena permintaan Bapak sendiri dengan Alina. Bapak lupa? Saya juga bisa sukses dengan tangan dan kaki saya sendiri. Dan saya sudah membuktikan itu semua. Ingat baik-baik, Pak Agung Subrata yang terhormat. Saya akan membuktikan bahwa saya akan bisa lebih sukses dari Bapak. Di dalam dompet ini terdapat kartu kredit, ATM dan semua pemberian dari perusahaan Bapak. Ambil. Ambil! Aku nggak butuh itu semua. Gunakan untuk menyelamatkan perusahaan Bapak. Dan jangan lupa, mobil. Ambil! Aku nggak butuh itu semua. Pakai, gunakan untuk menyelamatkan perusahaan Bapak. Walaupun itu semua adalah hak saya selama kerja di perusahaan Bapak. Saya tidak mendapatkan apapun dengan percuma dan gratis dari Bapak. Itu semua hasil kerja keras saya. Tapi saya nggak membutuhkan itu. Daripada saya diinjak-injak oleh Bapak dan juga Alina. Saya juga masih punya harga diri, Pak. Kalau gitu sekalian sepatu. Itu sepatu hadiah perkawinan kalian kan yang diberikan oleh Alina.
Ya, saya tahu. Sekalian aja bukan? Oh, tentu. Adit, jangan kurang ajar ya kamu. Kenapa? Emangnya aku salah? Seharusnya ini sudah aku lakukan sejak dulu. Masuk. Pokoknya aku nggak terima sama pengkhianatan Adit ke aku. Aku nggak terima sama apa yang udah dia lakuin waktu aku koma. Iya sayang, kamu sabar dulu ya. Aduh, Ma juga nggak tahu nih kamu harus gimana sekarang. Ma, gimana aku bisa sabar, Ma? Adit tidur sama Kejora, gimana aku bisa terima? Tenang saja. Alina maunya apa? Bilang sama papa. Jangan nangis terus. Nanti makan badan kamu sendiri. Nggak perlu juga nangisin laki-laki seperti Adit itu. Nggak ada gunanya. Nah, udah ya sayang ya. Si Aditya kalau nggak sama Alina, jangan-jangan ntar dia kejar Kejora lagi. Kamu jangan mau kalah sama si pelakor itu ya. Tunjukin siapa istri sah dong. Kamu apa sih? Masa bujuk Alina untuk bertahan sama Adit? Aku nggak setuju. Jadi kamu maunya Aditya sama Kejora, iya? Aku nggak mau anak-anakku bersama laki-laki itu lagi. Titik. Sayang, sabar sayang. Iya. Mama di video itu Raka bilang kalau Kejora tuh sempat hamil. Itu anaknya Adit bukan? Aku nggak terima kalau mereka bisa punya anak, tapi aku nggak bisa, aku nggak terima. Sayang, dengerin. Itu pastilah bukan anaknya Adit. Orang anaknya Kejora aja udah meninggal waktu kebakaran. Udah deh, yuk sayang, yuk kita kamar yuk. Udah. Kamar ya. Kamar aja sama mama. Yuk. Gimana bisa sih Kak Alina lebih mikirin kemarahannya dibandingkan Aldi? Kasihan kan Aldi, dia tuh masih kecil. Gak seharusnya dia ngeliatin orang tuanya terus yang ribut-ribut kayak gitu. Apa yang aku khawatirkan sekarang terjadi. Entah apa yang ada di pikiranku waktu itu. Ketika aku menerima permintaan Alina dan ayahnya untuk kembali ke rumah itu lagi. Dan kembali ke perusahaan itu. Kenapa aku begitu bodoh? Tadinya aku ingin menebus kesalahanku dengan menerima semua itu. Tapi ternyata aku hanya dijadikan bahan inang saja. Lima tahun aku membuang waktuku dengan percuma. Cinta, keluarga, dan kesuksesan. Semuanya hilang begitu saja. Karena sebuah kebodohan. Keyakinan yang tidak layak diperjuangkan.
semuanya sia-sia. Ini sebuah hal yang harus aku lewati semuanya. Suatu hari nanti kalian akan lihat apa yang akan aku bisa perbuat untuk kalian. Aku akan buktikan semuanya. Aku juga punya harga diri. Suatu hari nanti aku akan sukses. Kalian akan menyesali semuanya. Adit! Adit! Kamu ngapain di sini? Kenapa kamu di tengah jalan, Adit? Adit! Adit! Kamu ngapain di sini? Nanti kamu bisa ketabrak ini di tengah jalan. Sekarang. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku bilang kamu pergi dari sini. Kamu nggak usah pedulin aku, Kejora. Aku nggak butuh belas kasihan dari kalian. Aku nggak butuh belas kasihan dari kamu, Kejora. Aku bisa sendiri. Kamu pergi dari sini. Adit! Adit yang aku kenal bukan seperti ini. Kamu itu kuat. Kenapa kamu jadi lemah kayak gini, Dit? Kenapa kamu jadi gampang nyerah? Kamu pikir aku gak pernah ngelewati masa-masa susah aku? Aku juga ngelahirin sendiri, Dit. Aku hamil sendiri. Aku kena sakit kanker. Semuanya aku lewatin sendiri, tapi aku bisa. Aku berusaha bangkit. Dan kamu juga gak boleh kayak gini, Dit. Aku tahu kamu kuat. Aku tahu kamu bisa. Kaki kamu luka kan? Aku obatinnya. Seandainya pada saat itu kamu gak minta aku untuk menikah sama Ali. Kenapa kamu tega Kejora? Kenapa kamu tega melakukan itu? Aku minta maaf kalau itu menjadi titik terlemah kamu, Dit. Aku minta maaf. Tapi aku minta sama kamu, tolong kamu jangan menyerah. Kamu harus kuat, Dit. Aku tahu kamu pasti bisa. Kamu pasti kuat, Dit. Aku tidak akan menyerah. Aku ambilin obat dulu ya sebentar. Mana kaki kamu yang luka? Ayo aku obatin dulu. Adit! Aku bisa sendiri, Kejora. Enggak, aku bisa. Adit, biarin aku bantu kamu. Aku nggak butuh kamu. Adit! Adit! Adit, biarin aku dulu, Adit!
Adit! Adit, kamu gak boleh kayak gini, Dit. Aku harus bantu kamu. Adit, dengerin aku. Adit! 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 Sebenarnya Ibu sedih dengar apa yang terjadi sama kamu. Tapi kalau kamu sampai harus berpisah sama Alina, Ibu gak setuju. Aku udah gak punya perasaan apa-apa, Bu, sama Alina. Tapi perceraian itu sangat dimurkai Allah, Nak. Aku sudah banyak berbuat dosa. Aku juga sudah banyak berbuat salah. Saat aku berusaha untuk memperbaiki semuanya, mungkin ini adalah harga yang aku harus bayar. Allah juga membenci orang-orang munafik. Bagaimana caranya, Bu? Aku berpura-pura mencintai seseorang, tapi di dalam hati aku sendiri, aku sama sekali tidak mencintai dia. Dan mungkin saat ini ada rasa benci, rasa tidak suka. Aku juga pasti akan mendapatkan dosa itu. Saat itu, aku berusaha untuk menebus semua dosa yang aku perbuat. Rasa kasihan supaya Alina bisa sembuh. Aku mencoba bertahan untuk diinjak. Bahkan Kejora pun meminta aku untuk menikahi Alina. Ibu juga ingatkan, semua orang menekan, meminta, termasuk ibu pada saat itu, agar aku mendampingi Alina sampai sembuh, walaupun dalam kondisi keadaan perasaan aku dalam kondisi yang tidak stabil pada saat itu. Tapi kalau sampai Alina minta cerai sama kamu, kamu tolak dong. Kamu harus tolak, kamu harus pertahankan pernikahan kamu. Kamu jangan sampai pisah ya, Nak. Enggak. Aku tahu. Aku tahu dengan pasti Alina akan minta cerai sama aku. Kamu tolak. Kamu harus tolak. Ibu mau kamu jangan berpisah sama Alina. Buat apa? Apa yang harus aku pertahankan? Kamu masih punya Adi.
Kasihan Aldi kan? Ibu mau Aldi melihat setiap hari aku bertengkar sama Alina. Keluarga aku bagian neraka, Ibu. Ibu gak pernah mengerti itu kan? Ibu gak pernah jauhkan soal itu. Aku tersiksa, Bu, tiap hari. Ibu gak pernah tahu kan? Yang kalian semua inginkan, aku hanya untuk berkorban. Sampai karir aku pun, impian aku disuruh untuk buang jauh-jauh. Itu semuanya untuk ego kalian. Tanpa kalian pernah mengerti bagaimana perasaan yang aku alami, Bu. Adit, Ibu tahu Ibu harusnya berada di pihak kamu, Nak. Ibu harusnya mengerti kamu. Tapi udah. Sekarang Ibu serahkan semuanya sama kamu. Apa yang terbaik untuk kamu? Kamu sholat ya, Nak? Kamu minta tolong sama Allah. Minta diberi jalan keluar yang terbaik. Bu, Adit juga minta maaf sama Ibu. Kalau Adit sudah mengecewakan Ibu. Ibu cuma ingin lihat kamu bahagia, Nak. Beliau adalah Pak Yudi Simanjuntak, pengacara yang biasa mengurus sidang perceraian. Sengaja Papa hadirkan Pak Yudi untuk mengurus gugatan cerai Alina ke Adit. Pak, aku belum ada niat buat ceraiin Adit. Terus kamu maunya apa? Kalau Papa sendiri udah nggak mau dia ada di sini. Ya tapi aku nggak mau jadi janda, Pak. Lalu kamu mau berbuat apa? Kalau Papa pribadi udah sangat tidak respect sama laki-laki itu. Dan Papa yakin dia pasti juga bakalan malu mau tinggal di rumah kita. Iya Pak, tapi kamu kan seharusnya diskusi dulu sama Alina, itu kan suaminya. Buat apa lagi? Nggak ada yang perlu dipertimbangkan, ya kan? Pak, biar aku pikir-pikir dulu ya. Aku nggak mau buru-buru ambil keputusan. Alina. Lina? Nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Ya kan? Enggak! Aku nggak mau jadi janda. Tapi aku juga nggak rela kalau Adit sama Kejora nanti bersatu kalau aku udah cerai. Tapi aku juga nggak sanggup bertahan sama Adit setelah tahu apa yang udah dia lakuin sama Kejora. Jangan nangis, Bu Sio. Kamu jelek kalau nangis. Robi! Robi, kamu di mana deh? Ini nggak lucu. Kasihan sekali Nyonya CEO yang satu ini. Cantik, tapi malah diselingkuhin. Terus nangis deh. Harusnya cowok macam kayak Adit itu pantasnya ditinggalin. Terus apa? Terus aku jadi janda biar aku diketawain sama semua orang. Udah dibilangnya gak usah sok ngatur-ngatur. Aku gak mau jadi janda.
Kamu nggak akan lama jadi janda, Alina. Karena kalau kamu udah pisah sama Adit, saya akan segera melamar dan menikahi kamu. Begitu masa idah kamu selesai. Kamu tuh udah gila ya? Ya, saya memang gila. Saya tergila-gila sama kamu. Kamu jangan takut sendiri. Kamu harus kuat. Saya yakin kamu bisa. Jangan mau disakiti laki-laki. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Alina. Dia itu racun buat kamu, toksik. Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, kamu jangan pernah ngemis sama dia atau memaksakan dia untuk tetap bareng sama kamu. Udah lama ya, kita nggak makan bareng kayak gini. Om Tio itu sibuk, makanya baru bisa ketemu sama kita kan sekarang. Ya biasalah Jora, Om Tio kan banyak bisnisnya di luar kota. Om, ada yang aku lupa sampein semalam sama Om Tio. Apa itu? Aku berencana untuk mindahin makamnya Fajar ke Jakarta. Yuk, sih, minum. Maaf Mbak, cuman shock aja dengernya. Lagian kamu Jora, kenapa kok punya tiba-tiba ide mau mindahin makamnya Fajar ke Jakarta sih? Aku kepikiran Fajar terus, Om. Aku juga udah lama banget kan gak nengokin makamnya. Aku rasa sekarang makamnya udah gak keurus, jadi aku harus pindahin makamnya Fajar ke Jakarta supaya aku lebih gampang nengokinnya. Kalau Kejora ada rencana kayak begitu, ya pasti semua rahasia yang aku simpan selama ini bakalan ketahuan orang. Kalau makam itu adalah makam palsu. Orang suruhnya Mbak Tias juga waktu itu kan bilangnya nggak ada yang dimakamkan di sana. Menurut kamu gimana, Yo? Kamu bisa bantu Jora kan? Kalau menurut aku sih nggak perlu Mbak. Ya sekarang lagian buat apa? Ya Om, biar kalau aku kangen aku bisa langsung nengokin Fajar ke makamnya. Aku sih udah gak bisa nunda lagi Om. Aku mau booking pesawat secepatnya. Ibu setuju. Jora pesankan Ibu satu ya. Iya. Duh, bagaimana ya? Tapi kalau aku cegah terus, Jora dan Mbak Wila bisa makin curiga nanti. Om Tio, mau aku pesenin tiket juga? Nggak usah. Om nyusul aja, ya Mbak ya. Karena kan Om juga harus ketemu sama papa kamu. Masih banyak urusan. Oke Mbak. Aku pamit dulu, mau ke kantor soalnya aku harus kasih laporan yang pas aku di luar kota kemarin. Aku pamit dulu ya. Oh iya, hati-hati Om. Ya. Nah, ini dia. Aku harus lebih dulu tiba di sana sebelum Kejora dan Mbak Wila. Ma, loh, Alina, Mama pikir kamu di rumah. Ma, aku mau ikutin sarannya Papa. Aku setuju untuk cerai sama Adit. Kalau Alina dan Adit cerai, jadi buat apa pertahanin anak Kejora di rumah? Mama setuju kan? Ya udah, sekalian aja tuh si Aldi kasih Adit. Daripada kamu capek ngurusin.
Ya nggak mau dong, Ma. Aku pokoknya nggak rela kalau Aldi diambil sama Adit. Ya walaupun aku kelihatan kurang perhatian karena aku sibuk kerja, tapi aku sayang kok sama Aldi. Apalagi aku kan nggak bisa punya anak, Ma. Aldi itu anak aku. Tapi Alina, nanti kamu bakalan susah move on loh dari Aditya. Repot lagi, lama lagi Alina. Pokoknya aku nggak rela. Secara hukum, Aldi itu anak aku. Nasib-nasib. Aku harus deket-deket anak Kejora. Aku terpaksa iyain aja deh daripada nanti dia banyak tanya terus curiga. Ya udah deh, terserah kamu. Mama akan selalu dukung kamu ya. Makasih ya, Ma. Kalau gitu aku balik ke ruangan aku dulu. Oke. Sepertinya ada yang ngikutin kita di belakang, Tuan. Kamu hindarin aja, saya lagi nggak mau ribut. Tuan. Kenapa sih, Nay? Kenapa ngerem mendadak? Mereka ngadengin mobil kita, Tuan. Coba kamu tanya, mereka mau apa? Baik, Tuan. Nah, siapa kalian? Apa-apa ini? Hah? Apa-apa ini? Tuan! Kabur, Tuan! 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 Turun! Mau apa kalian? Ikut! Turun! Diam! Ikut! Diam! Dai! Dai! Buka! Masuk! Potongan koran kejadian kebakaran di proyekku 20 tahun yang lalu. Tolong! 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 Good job.
Ini adalah pembalasan yang paling tepat buat dia. Ayah saya mati di dalam kebakaran tersebut karena kelalaian perusahaan aku. Tolong, Pak, saya nggak bersalah, Pak, saya nggak bersalah. Dan ibu saya disalahin. Saya pengen Agung Subrata merasakan panasnya api. Seperti apa yang dirasakan ayah saya. Iya, halo. Iya, ini saya lagi mau cek lokasinya, Pak. Ya, dengar-dengar sih lokasi itu sekarang sudah jadi pembuangan bangkai mobil. Tapi kalau memang pemiliknya mau jual murah, secepatnya saya akan bangun pabrik Erdanka. Ya pasti dong, pasti. Iya, Pak, benar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Halo? Iya, Pak. Ini ada kebakaran di lokasi yang sedang kita bicarakan. Iya, agak lumayan sih. Tapi kayaknya hanya orang bakar sampah deh. Iya, Pak, iya. Oke, Pak, oke. Sampai ketemu ya, Pak ya. Ya, baik, Pak. Orang bakar sampah ya. Dia sekarang pasti panik di dalam mobil itu. Sehabis itu saya akan muncul sebagai penolong dia, agar dia makin percaya sama saya. Dengan begitu saya akan mudah menghancurkan dia. Perlahan-lahan, step by step. Sampai dia merasakan penderitaan saya, ke tulang-tulangnya, ke sum-sumnya. Biarin aja dia terbakar, Bos. Jangan. Terlalu mudah untuk dia mati. Kalian pergi aja. Baik, Bos. Tahan, Pak Agung. Robi, sebentar, Pak. Kaki saya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Pak Agung, nggak apa-apa, Pak Agung. Robi, makasih, Robi. Aduh. Pak Agung kenapa bisa sampai seperti ini? Nggak tahu. Saya juga bingung. Tiba-tiba saya bangun. Ada di dalam mobil itu. Ada di sekitarnya udah terbakar. Dan kamu yang ngamatin saya. Saya cuman kebetulan lewat aja, Pak. Saya lihat ada api besar. Dan ternyata itu Pak Agung. Tapi Bapak sama sekali nggak punya petunjuk apapun, Pak. Ini. Saya temukan clipping ini di dalam mobil itu. Ini kejadian sudah lama sekali, 20 tahun yang lalu. Bapak kenal anak ini? Kalau dia masih hidup, berarti artinya sekarang sudah dewasa. Atau mungkin dia mau nuntut balas dendam. Tapi kejadian ini kan sudah lama sekali. 20 tahun, Robi. Kalau memang betul seperti itu, Bapak tenang aja. Nggak usah khawatir, Pak. Saya akan bantu Bapak untuk menyelidikinya. Terima kasih, Robi.
Terima kasih udah nyelamatin saya. Kalau nggak saya mati loh terbakar di dalam mobil itu. Sama-sama, Pak. Kalau gitu kita sekarang pulang aja. Ya. Kejora, Raka, kamu udah di sini rupanya. kan kamu yang nyuruh aku kesini. Ada apa? Kalimat apa ya yang pantas buat aku katakan ke Kejora kalau aku benar-benar mencintainya selama ini? Kok diam? Oh enggak, aku cuma bilang sama kamu kalau aku baru aja ketemu sama klien. Bagus banget. Dan rencananya sih aku ajak kerjasama sama R dan K. Pintar ya orang. Bagus dong kalau gitu. Raka, ada yang mau diomongin lagi gak? Soalnya aku mau pergi sekarang. Mau kemana kamu? Ya aku mau mindahin makam anak aku ke Jakarta. Supaya aku gampang nengokinnya. Berangkatnya kapan? Sekarang. Sekarang? Aku antar kamu ya. Aku pesen tiket kok sekarang. Gak usah Raka, aku bisa sendiri kok. Gak apa-apa. Ya, aku pergi dulu ya. Ya udah, tapi bener ya. Kamu hati-hati di jalan. Sama-sama ibu kamu ya. Ya, nanti aku sampein ya. Kabarin aku ya kalau udah sampai. Oke. Raka. Masa sih lu gak bisa ngomong cinta ke cewek? Adit, kamu mau kemana? Kaki kamu kan masih sakit. Udah Bu, nggak apa-apa. Adit baik-baik aja. Ya sekarang kan Adit harus menyelesaikan urusan Adit sama Alina. Mau dibawa kemana hubungan ini? Biar semuanya jelas Bu. Ya, dan gak berlarut-larut. Step by step, Adit akan berusaha untuk menyusun semuanya. Gak perlu. Tunggu dulu. Apalagi sih? Kamu mau nuntut harta gono gini? Enggak. Aku nggak pernah menginginkan itu. Dari awal juga aku udah bilang sama kalian kan. Sama kamu dan ayah kamu. Aku tidak pernah menginginkan harta kalian. Yang aku inginkan hanya satu. Aldi ikut sama aku. Lagi pula kan kalian tidak pernah mengurus Aldi. Kasihan dia. Kalau dia hidup di dalam lingkungan yang tidak peduli sama dia. Ya. Gak bisa. Aku gak akan pernah kasih Aldi ke kamu. Sampai kapanpun aku juga gak akan pernah biarin kamu ketemu sama Aldi. Aldi juga itu adalah anak aku. Ya. Dan juga aku berhak sama dia. Kalian gak pernah urus Aldi kan? Apa kamu gak kasihan sama dia? Tolong, kamu jangan kekanak-kanakan. Sampai kapanpun kamu gak boleh ketemu sama dia. Alina! Asal kamu tahu, aku tidak biarkan Aldi jatuh ke tangan kalian. Karena aku tahu, kalian tidak akan pernah mengurus Aldi. Kalau kalian ingin menghukum aku, jangan lewat Aldi. Aldi itu hidup. Dan dia juga manusia. Dia butuh cinta dan kepedulian. Alina. Terserah kamu bilang apa, Dit. Tapi sampai kapanpun aku gak akan biarin Aldi sama kamu. Alina. Alina, tunggu Alina. Adit, udah. Gak usah dikejar, Adit. Kaki kamu kan masih sakit. Bu, aku akan bertekad, Bu, untuk mendapatkan Akaso Aldi. Pak, gimana? Semuanya sudah siap kan? Sejak ibu nelpon, udah saya siapkan semuanya, Bu. Oh yaudah, bisa langsung dibongkar sekarang aja ya Pak, biar nggak terlalu malam nanti. Jo, Bu. Cip, Bu. Ayo, Mas, cepet.
Kosong, Pak. Kosong. Kok kosong, gak ada tulang bedulangnya ya? Iya. Pak, kok bisa nggak ada ya Pak? Saya juga nggak tahu, Bu. Pak, coba lebih dalam lagi Pak. Ya, Bu. Lebih dalam, Mas. Ibu. Kosong ya? Kosong, Pak. Tuh. Bu, ini ada apa Bu? Kenapa makam anak aku nggak ada? Pak, selama saya nggak ada di sini, apa pernah ada orang yang datang ke makamnya Fajar, Pak? Gak tahu Bu, soalnya saya baru kerja di sini, baru Bu. Tapi saya punya alamat penjaga makam yang lama. Saya mau Pak. Iya. Jalan Kauman nomor 105. Ya, saya akan ke sana sekarang. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Iya Pak, benar. Pakai acara taksi mogok, jalan macet. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Makamnya kenapa? Saya gak tahu Pak, soalnya tadi ada ibu ke sini. Katanya dia mau mindahin kuburan anaknya ke Jakarta. Tapi saat digali, nggak ada jenazahnya, apalagi tulang-tulangnya. Terus sekarang orangnya di mana, Pak? Katanya dia mau ke penjaga makam yang lama, mau nanyain alamatnya. Sekarang saya minta alamat lengkap penjaga makam yang lama. Jalan Kauman nomor 105. Makasih, Pak. Bu, gimana ini Bu? Kok tulang-tulang anak aku bisa nggak ada? Jora, Ibu juga nggak tahu. Ibu juga bingung, Nak. Bu, yang bilang Fajar udah meninggal itu Om Tio kan? Dan Om Tio juga bilang kalau jenazah anakku diurus sama warga. Iya, terus kenapa, Nak? Bu, aku curiga Fajar masih hidup, Bu. Jora. Bu, Ibu lihat sendiri kan, makamnya kosong, Bu. Aku sama Ibu juga nggak pernah lihat kan jenazahnya Fajar. Apalagi pas dimakamin. Aku nggak tahu bayi aku kemana. Ma. Kamu kenapa, Pak? Ya ampun. Kok muka kamu gini, Pak? Aduh, kamu kenapa? Ma, ini ada sangkut pautnya sama peristiwa 20 tahun yang lalu. Hah? Maksud kamu apa sih? Kamu lihat di situ. Ini kan udah lama banget, Pak. Kamu dapetin dari mana sih? Tadi, ketika aku lagi mau ninjau proyek, tiba-tiba mobilku dihadang. Terjadi pemukulan, Dai juga dipukul, terus aku pingsan. Tiba-tiba aku bangun di sebuah bangunan dan bangunan itu terbakar. Tiba-tiba Robi datang. Robi nolongin aku. Kalau enggak mungkin aku sudah mati. Aduh, Pak. Robi makasih ya udah selamatin suami saya. Siapa yang berani nyulik kamu terus mau bakar kamu hidup-hidup sih, Pak? Aku nggak tahu. Tapi aku curiga. Ini hubungannya dengan 20 tahun yang lalu. Kamu lihat di sini, nih. Anak kecil ini, kamu ingat? Kamu masih ingat gak? Anak kecil ini yang ditinggal meninggal sama bapaknya, pegawai kita. Iya, ya. Lalu ibunya kita penjarakan. Aku khawatir anak ini sekarang kan udah gede, pasti dia ingin menuntut balas. Atau paling nggak ada orang yang mengetahui tentang peristiwa ini lalu ingin memeras kita.
jangan-jangan ini perbuatan Widodo. Kurang ajar kamu ya Widodo. Kamu mau hancurin keluarga aku, ha? Aku akan bikin perhitungan sama kamu Widodo. Apa? Ada yang kamu curigain? Enggak, aku nggak curiga sama siapa-siapa sih. Cuman kayaknya keamanan keluarga kita harus lebih diketatkan lagi, Pak. Aku nggak mau loh sampai Alina kena culik juga. Udah gitu nanti meres kita lagi. Aku nggak mau. Aduh, gimana dong? Robi, tolong bantuin jaga suami saya ya. Kamu udah tua, Pak? Pasti, Bu. Bu, Bapak kenapa, Bu? Saya juga enggak tahu. Sudah setahun ini Bapak sakit keras dan sekarat. Saya sudah bawa dia berobat kemana-mana, tapi tetap tidak ada perkembangan. Kata dokter, Bapak tinggal nunggu waktunya saja. Astagfirullahaladzim. Ibu, mohon maaf Bu kalau kedatangan kami mengganggu kalian. Kami hanya ingin tanya soal makam cucu saya, Bu, yang ternyata isinya kosong. Bu, ampuni saya. Saya yang bersalah. Ya Allah, seandainya Engkau mau ambil suamiku, ambillah, saya ikhlas. Tapi jangan sampai siksa suamiku seperti ini. Maafkan saya. Makam itu memang kosong dari awal. Bayinya masih hidup. Pak, apa Bapak tahu anak saya ada di mana, Pak? Siapa yang udah ngambil anak saya? Waktu itu